Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak di hari ini masih diberi kesehatan. Jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan makan makanan yang bergizi sehingga tubuhnya akan terjaga kesehatan yang baik. Di video kita kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Selesai. Setelah anak-anak menyimak video ini, anak-anak diharapkan dengan mengamati iklan di media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ pencernaan manusia. Selain konsumsi makanan yang sehat, minum air putih juga penting, seperti yang terdapat pada iklan berikut. Pentingnya air untuk tubuh kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Kalimat bersifat persuasif atau mengajak hal-hal yang penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Nah, jika anak-anak cermati, banyak iklan-iklan tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya adalah menjaga kesehatan organ pencernaan. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat di dalam tubuh kita. Makanan yang kita makan nanti akan dicerna oleh organ pencernaan. Apa fungsi organ pencernaan? Fungsi organ pencernaan adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan makanan hingga menjadi bubur. Yang kedua, memecah makanan secara mekanik dan kimia. Yang ketiga, mencegah racun dan bakteri masuk melalui makanan. Yang keempat, menyerap sel-sel makanan ke dalam tubuh, kemudian membuang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Nah, marilah kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Setiap organ pencernaan manusia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Masing-masing organ bekerja sesuai dengan fungsinya tersebut. Berikut ini nama dan fungsi organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia yaitu ada mulut, kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan juga ada anus. Nah, baiklah anak-anak, kita akan pelajari masing-masing dari organ pencernaan. Mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan, karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik.
Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Marilah kita pelajari satu persatu. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus, sehingga enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Rasa pahit terletak pada lidah di bagian belakang atau di pangkal lidah. Kemudian ada rasa asam terletak di bagian lidah samping di bagian belakang. Rasa asin terletak pada lidah di tepi bagian depan. Kemudian rasa manis terletak pada ujung lidah. Kelenjar ludah. Ludah atau air liur atau saliva berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga memudahkan penelanan makanan. Selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terdapat panas, dingin, asam, dan basah. Ludah dihasilkan dari kelenjar ludah. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase. Enzim petialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan tidak terjadi pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Lambung atau ventriculus merupakan kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut, sebagai tempat terjadinya sejumlah rongga pencernaan. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. 1. Tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. 2. Memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. 3. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian akhir. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya ada selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Anus. Anus berfungsi untuk proses defaksi feses dan mengatur keluarnya feses. Defeksi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa
feses atau kotoran. Jadi dapat disimpulkan proses pencernaan makanan diawali dari mulut. Makanan masuk ke mulut, kemudian dikunyah menggunakan gigi, dibantu dengan lidah, air liur atau ludah. Setelah dibubur, kemudian masuk lagi menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan. Kemudian makanan masuk ke ini proses pencernaan makanan dari kolom-kolom dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Setelah itu makanan ke usus di dalam usus halus ini proses penyerapan arus dari makanan kemudian yang tidak diserap di makanan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Dan ini terjadi pembentukan oleh oli. Sisanya yang tidak diperlukan lagi dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Jadi seperti ini perjalanan proses pencernaan pada manusia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sekarang sudah mengerti? Tadi kita sudah belajar tentang iklan, ada sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anak-anak bisa mencari referensi yang lain, belajar dari buku-buku yang lain, atau melihat video-video yang lain supaya anak-anak bisa memahami lagi. Nah, tentunya dalam video kali ini masih banyak kekurangan. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.